Di balik setiap perjalanan iman, ada cerita tentang panggilan, pengorbanan, dan ketekunan. Ranting Theophilia bukan sekedar tempat untuk berkumpul, tetapi ruang tumbuh bagi mereka yang terpanggil untuk melayani. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah para senior dan anggota lama yang masih aktif dalam Ranting Theophilia. Mereka yang telah memberi warna dan makna dalam setiap langkah organisasi ini. Melalui suara dan pengalaman mereka, kita diajak untuk melihat bagaimana semangat pelayanan itu diwariskan dan harapan besar mereka bagi generasi muda Ranting Theophilia di masa kini dan yang akan datang. Awal mula terlibat dalam AMGPM ini kan awalnya itu kan dibentuk dari pengurus cabang, termasuk ketua cabang kan Bu Robi. Saya memang waktu itu datang di sini dan ibadah perdana itu di Bapak Ferry Runte. Terus dibicarakan tentang Ranting Theophilia. Belum ada nama waktu itu. Terus Bu Robi anjurkan supaya dibentuklah angkatan muda di sini, satu ranting yang mekar ranting baru, sehingga direspon oleh beberapa orang, artinya angkatan muda yang pada saat itu hadir. Terus dibentuklah pengurus terus Bu Robi Sainima datang dan membentuklah pengurus itu angkatan muda. Lalu dicarilah nama terus didapatlah itu Ranting Theophilia, sehingga dibentuklah Ranting Angkatan Muda Theophilia pada saat itu awal mulanya. Nah, pada saat angkatan muda ini mulai berjalan, ketua saya sendiri, terus sekretarisnya Bapak Deki Sinyasa, dan berjalan ya cukup bagus karena semua orang pada semangat, laki perempuan, angkatan muda di Ranting Theophilia itu semangat sekali. Di mana-mana kadang-kadang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam jemaat, terus di mana-mana malah sampai keluar jemaat. Vokal grup Theophilia itu dibawa ke keluar jemaat, menyanyi sampai di Tial, di Suli. Kata orang ikuti itu. Ada lomba-lomba, ya walaupun kemenangan itu masih dalam tangan Tuhan, tapi itu juga ikut lomba vokal grup. Nah, pada saat berjalan Theophilia ini jalan kan ya cukup bagus, semua pada semangat. Ada kegiatan dalam lingkungan pun Theophilia turut terlibat, sehingga motivasinya sangat bagus sekali. Awal bergabung, kita itu dulu mulai gabung itu, setelah itu habis sekolah lulusan SMA kita kan sekolah di luar. Kebetulan orang tua mau di Ambon, tapi kita mesti sama-sama karena don dari Bulu, kita dari Tenggara. Kita sebelumnya kita tak piara dengan orang di sana, sekolah tak piara dengan orang. Setelah lulus kita ke Ambon. Sampai di Ambon itu dulu kita diajak yang senior lain, Kak Andi dong. Nah, dulu diajak untuk masuk angkatan muda. Awal-awal kita diajak itu ya kita ikut sah, tapi awalnya belum ada punya motivasi apa-apa, sekedar ikut ibadah kayak gitu. Setelah masuk pertama itu kita masuk pada pertama itu dulu Mama Desi sama Koroni dong. Nah, kalau untuk buka rumah itu kan masih cinta. Nah, luas tuh. Nah, dulu kita aman sih. Waktu ibadah pertama itu sekaligus itu ada pemilihan panitia
apa itu dapat kerja di sana. Nah saat itu pun kita langsung direkrut tanpa ada pendekatan, tiba-tiba nama masuk di panitia, kasih taruh di sesi sana. Nah dari situ awal mula kita mulai bukan 1 minggu 1 kali aja terlibat di mana, tapi karena terlibat di panitia akhirnya hampir tiap hari. Baru tahu kalau memang ada angkatan muda ini baru bentuk, angkatan muda Teofilia ini baru terbentuk ya. Lalu beta diajak pernah sama, kalau tidak salah sama ketemu Bapak Buce memang Bapak Buce Obiaan ajak untuk ketemu Sion ini punya angkatan muda ada. Nah dari situ beta terlibat beta ikuti terus sampai tahun rapat ranting itu tahun 93 kalau saya salah. Beta mulai diangkat sebagai sekretaris bidang 1. Terlibat di angkatan muda itu waktu sekitar tahun 97-98 itu cuma ikut-ikut saja, ikut-ikut kakak-kakak dong yang sering pergi ibadah, terus sering pergi rapat-rapat ranting, rapat kerja. Nah, karena lihat dong rame, katong cuma ikut-ikut saja. Nah, setelah katong ikut-ikut, lama-lama juga katong tuh rasa ingin tahu. Nah, jadi katong masuk, terlibat. Dari tahun 98 ikut terus sampai tahun 2099 tuh kerusuhan jadi di mandek, kemudian 2000 baru terlibat lebih serius di tahun 2000 itu terlibat dalam ibadah, bukan cuma jadi anggota saja, terlibat jadi panitia tahun 2000. Kemudian sampai tahun 2022 beta juga dipilih menjadi pengurus ranting 2022. Pengurus ranting menjadi sekretaris bidang 1, kemudian jadi ketua bidang 1. Kemudian tahun 2004 menjadi ketua ranting. Tahun ketemu masih SMA, lulus SMA tuh 2015, mungkin 2014 masuk 2015 lah. Itu coba-coba ketemu di lapangan tuh kacep itu yang ingat Ogen, kalau kenal Ogen Arayaan, Billy Ubiaan, Makir Nusa, Marciana Naputra. Ketemu mau aja parpi pada ranting di Kakalan Trono. Itu ketua ranting saat itu tuh masih Bu Vicky Ferniana, sekretaris Kakak Vinda. Sampai di sana sudah ikut ibadah sampai saat ini. Ketemu kace belum pernah rasa perkenalan anggota. Baru sampai awal mau sampai sekarang nih saya suruh perkenalan. Lalu habis itu 2 minggu ketemu ikut rapat ranting di Suli Nina 2 hari. Itu barang ada langsung pelatihan kepemimpinan PKKPG 2 hari. Sudah dapat ranting kakak Tommy naik, lalu katong terpilih jadi panitia 3 kegiatan. Sekarang ini akan apa panitia? Sekarang ini mau bilang panitia Natal, panitia tuh. Tapi dulu tuh biasa bilang panitia pelaksana 3 kegiatan. Akan cap tuh baru tulis tahun sah. Capnya tuh tetap ada, tapi kan tahun berpanitianya tuh kosong. Nanti baru tulis tahun sah biasanya. Itu per Natal ranting, rapat ranting. Itu pasti, dan itu pasti di tahun kedua. Yang tahun ketemu terpilih kacip sekian cara. Habis itu pengurus ranting tapi sekretaris bidang 1. Periode berikut naik sekretaris ranting, jalani 3 tahun bareng Covid dari ketua ranting sudah sampai sekarang. Lalu sekarang pindah di cabang, naik tapi di cabang masih tahu cabang ribut 1. Pertama kali itu kita diajak oleh kita pengasuh
si Au Wong Hair. Itu di tahun 2000. Terus baru cuman 1 kali masuk angkatan muda, langsung diundang untuk raker. Rapat ranting tahun 2000 tuh. Terus langsung terpilih. Jadi saya ada pun pengalaman apa-apa. Jadi pas cuman masuk pertama kali langsung dipilih. Bidang apa? Dulu bendara 1. Posisinya bendara 1. Jadi waktu katong pertama kali di tahun beta pengurus pertama itu tahun 2000 itu cuman katong 11 orang, katong 11-an. Jadi belum ada bidang 4. Bidang 45. Bidang 4 dan bidang 5. Jadi bendahara itu merangkap sebagai bidang FINEK, bidang 5 yang sekarang. Itu ketuanya sih. Bendahara ranting tuh waktu ketua ranting tuh Bono di Taubun. Kalau kita partner itu Kakatin sama Bu Lexi Latu Putih. Mula bergabung di angkatan muda itu saya dari kakak Tommy dulu kan menjadi ketua ranting. Pertama jadi pengurus ranting dulu di bidang lupa itu aja di sebelum mau siap baru ketika jadi ketua ranting lalu sering dipanggil anggota bakti ibadah, akhirnya datang ke rumah sendiri pakai adik sendiri lalu bilang kakak panggil orang tuh ibadah masa adik sendiri panggil ibadah. Nah dari situ mulai ibadah pertama itu di unit AMPA. Kalau setelah itu kakak Alan yang masih jadi ketua ranting. Ya, itu pertama tuh kakak Alan masih jadi ketua ranting. Kalau kakak Tommy masih pengurus bidang apa? Nah hilang langsung kena gabung lah, hilang bang gabung kita kakak Tommy yang ketua ranting. Lalu kena gabung juga di kepanitiaan. Nah itu masih kakak Tommy jadi ketua ranting, sekretarisnya Bu Marsi Kota. Hari ketua hari itu kalau saya salah Bu Cepi Patian yang wakilnya itu Bu Pantai. Bergabung di situ dibentuk dari saya tahu apa-apa masih salah bikin terus suka saja ambil keputusan padahal harusnya ada almarhum Bu Udin sebelumnya. Itu yang jadi tempat belajar lah, banyak ilmu yang dikasih, harusnya begini begitu. Di Ranting Teofilia itu diajak oleh almarhum sama kakak Ance Patian dan Doni Patian, tetangga toh. Nah lalu dong ajak, dong minta izin dulu ke Mama Emma, katong bisa ajak ke ranting ibadah ke Seng, karena Mama Emma tuh Anto bilang angkatan muda tuh biasa ibadah pulang atlat. Anto takut terjadi sesuatu berkata Rani toh, biasa orang tua toh, biasa angkatan muda di situ pasti ada pacaran gitu. Ternyata sudah pertama kali pi ibadah dengan dua itu, tompi ibadah, lama-lamahan nyaman, maksudnya baru jujur saya karena awal macam berani tampil di depan tuh di Ranting Teofilia itu sudah jadi paling bangga sekali, paling sangat bangga bergabung di Ranting Teofilia karena dari waktu sekolah di Ulat sampai SMA tuh angkatan muda sih, tapi kayak yang belum berani maju di depan tuh berbicara, tapi pas bergabung di Teofilia itu
mana sudah langsung berani tampil di depan, berani berbicara langsung. Itu waktu pengurus kakak apa ya? Kakak Alan masih pengurus ranting. Lalu pas selama kelamahan ya dipilih dan diangkat jadi pengurus ranting. Waktu itu beta pertama kali melayani dan kakak Penda dong, kakak Vicky, senior-senior lain. Waktu itu beta di bidang 4. Beta pas di bidang 4 itu pokoknya enak, paling enak sekali. Pokoknya paling banyak pengalaman di situ lah, dapat pengalaman paling banyak di situ, baru pernah bergabung tuh. Jadi tantangan mungkin biasa kalau angkatan muda ini kan dia pulang agak telat, jadi pulang lat itu tapi beta pun orang tua juga menghalangi. Untuk tantangan barangkali ketemu pulang agak telat, kadang-kadang teman-teman orang tua bicara lalu merembet ke ketemu orang tua, ibu angkatan muda tuh biasanya pulang lat. Lalu untuk tantangan barangkali kita kayaknya sih ada tantangan tapi tantangan yang paling ini karena katung punya lingkungan sektor ini kan besar, ranting Theophilia ini besar, jadi kalau macam katung ibadah sampai di gunung-gunung sana otomatis katung pulang paling lat. Lalu katung punya orang tua ada yang marah, tapi kalau dari beta keluarga memang sih marah karena katung sama terlibat di pelayanan angkatan muda. Lalu tantangan yang berikut menggali orang tua takut saja jangan sampai pulang lat itu lalu katung bikin apa di mana-mana begitu. Itu lalu tantangan barangkali itu sangat tantangannya. Menjaga katung emosional yang tadi kita sempat bilang bahwa kalau katung pun senior tuh istilahnya di ranting, pengurus ranting itu adalah tempat sampah, tempat dia dihina, dicaci, dimaki, pokoknya dia harus terima itu. Lalu katung harus menjaga katung pun emosional, jangan katung dapat tersinggung orang kata katung kiri kanan, itu yang jadi tantangan per katung. Kadang katung sih mau bersosialisasi dengan orang sebagai pengurus ranting karena itu, karena pikirnya orang ini dia cerewet, orang ini dia suka marah. Tapi sebenarnya katung sih tahu bahwa itu tuh tantangan tersendiri bagi katung. Bagaimana caranya katung harus simpan katung punya ego buat katung atasi satu masalah. Itu yang paling berat menurut beta. Sebenarnya tantangan yang ketiga yang paling berat, katung punya emosional katung harus jaga. Karena kadang katung jadi pengurus ini memang sesama manusia, katung sih bisa luput dari salah dan dosa, tapi kadang katung paling suka tersungut. Orang suka ada katung begini, lalu katung mulai mundur, saat langkah demi langkah katung mulai mundur. Padahal menurut beta tuh semakin orang kata itu jadi motivasi tersendiri per katung begitu, supaya katung lebih tambah maju, rajin, giat. Itu sebenarnya tantangan dalam pelayanan. Jadi sebenarnya 3 saja menurut beta tantangan dalam pelayanan itu. Yang pertama katung punya medan ini, lalu yang kedua alasan dari dalam katung punya diri sendiri, baik dia punya aktivitas yang sudah bekerja atau yang berkuliah atau yang hanya nganggur-nganggur saja, tapi selalu saja ada alasan. Contoh kalau pelayanan sampai di unit AMPA, di jauh-jauh sana, tetap saja jadi alasan para CMPG karena itu, karena medan. Lalu katung punya diri sendiri. Lalu tantangan yang ketiga yang tadi kita sudah bilang tuh, katung harus menjaga katung punya stabilitas emosi. Katung harus cerdas secara emosional supaya katung anggota ranting juga bisa tahu teman-teman di pengurus tuh bisa untuk mengatasi satu masalah sing emosi, sing batimbang sebelah. Jadi harus begitu teman-teman menurut beta tantangan dalam pelayanan. Kemudian tantangannya cukup banyak. Kadang-kadang katong punya kegiatan itu pulang, kadang-kadang kan sampai jauh malam, kadang-kadang istri kan marah-marah, tapi katong kasih pengertian bahwa ini kan katong pi pelayanan. Lalu di angkatan muda kan katong melakukan tanggung jawab itu kan memang tantangan dari luar, tantangan dari dalam itu cukup banyak. Lalu memang kalau seng ada tantangan katong sih bisa maju, katong berorganisasi kan Pak.
baik dalam angkatan muda maupun di luar di dalam keluarga. Dengan demikian membuat katong itu selalu mengajar katong itu selalu sabar, selalu dalam melakukan tanggung jawab itu selalu sabar, setia biarpun ada tantangan. Karena katong tantangan itu membuat iman bertumbuh. Kita bilang karena beta sing dulu di badan pengurus, jadi yang beta sing merasakan itu suka duka pelayanan. Beta cuma sebagai anggota, jadi tetap hadir di ibadah. Tapi memang ada suka dukanya yang dukanya itu memang pernah katong ibadah. Itu memang katong pernah ibadah di sekarang kakak Alin perumahan pernah katong ibadah situ. Katong pulang waktu itu kan muda-mudi itu biasanya pacaran dalam angkatan muda tuh biasa terjadi gitu. Jadi satu dan satu, tapi katong kan masih anak-anak. Memang SMP tapi masih kayak anak-anak gitu. Banyak kok tantangan. Tapi kalau yang tantangan yang paling besar menurut beta tuh ketika beta diuji menjadi pribadi yang betul-betul bisa bekerja di ladang Tuhan ini. Itu mungkin seingat beta tuh bagaimana bisa membuat pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Contoh, katong mesti berjalan naik turun gunung, itu bentuk tantangan yang katong mesti hadapi. Bagaimana katong bisa kasih semangat katong punya teman-teman, katong punya adik-adik dong yang bisa masuk angkatan muda, supaya bisa bergabung dengan katong, supaya bisa rame-rame seperti itu. Mungkin tantangannya beta alami semasa beta di angkatan muda. Suka dalam pelayanan. Itu kalau suka dalam pelayanan tuh beta bisa beta punya rekan-rekan yang bisa bentuk beta sampai dengan sekarang. Beta dapat ilmu banyak dari angkatan muda, beta bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang juga, walaupun masih mau bilang jauh daripada baik, tapi beta sangat bersyukur beta di angkatan muda mendapat beta punya rekan-rekan di angkatan muda yang bisa kasih belajar beta bisa belajar dari dongeng seperti itu. Ya, waktu itu katong mau mengadakan kegiatan kegiatan apa itu lagi? Kegiatan 2005 itu katong dan konser begitu, nama apa nih? Malam Menunci. Malam Menunci kan? Malam Menunci 2005 itu kegiatan KKR. Katong KKR di 2005 itu katong KKR itu katong merasa katong sing mampu untuk melakukan KKR itu di yang katong rencana katong bikin itu di lapangan tempat putar oto. Nah, di 2005 itu katong kuat hanya dengan pergumulan. Katong pada saat katong semua dekat hari pun katong masih merasa katong yang mampu untuk lakukan itu, dan itu katong bergumul, bukan cuma katong bergumul, ada yang pun tugas untuk bergumul, ada yang tugas untuk kerja. Waktu itu ada katong pembina juga terlibat, itu Mamanel yang sudah almarhum, kemudian Bapak Tian itu terlibat langsung dalam katong pergumulan. Pergumulan itu yang memang membuat katong walaupun kerja sampai tengah malam, tapi katong merasa kuat untuk menghadapi semuanya itu. Pada akhirnya juga akan bisa jalan dengan baik. Katong punya tujuan video ini karena memang membentuk katong karakter iman. Lalu Bu mungkin bisa ceritakan dalam Bu punya pelayanan sebelumnya ada momen yang sangat membentuk Bu karakter iman, boleh diceritakan? Momen membentuk dia sabar ini kan. Titik balik pada saat itu tuh jatuhnya tuh pada saat kuliah Taganto, lalu
diingatkan oleh salah satu senior Rudi almarhum, tanya mengenai kuliah bagaimana, dan momen itu tuh kita pelayanan memang sing jadi sama sekali, kita balari habis paling banyak. Itu yang orang bilang sejauh apapun kita mesti balik ke asal, balik ke tanpa asal, lalu mulai kas batul pelayanan, pelayanan di ranting, jalan mulai terbuka banyak. Karena itu kuliah 7 tahun kita dapat putar juga, termasuk paling lama. Itu dosen putar kita sampai kita hampir mati. Iya, dosen putar kita sampai kita hampir mati lah. Budi mulai kasih penguatan. Proses di ranting sampai beta cinta ranting sekali. Soal iman itu berarti bagaimana kita mengabdikan diri untuk melayani Tuhan punya pekerjaan, ya. Bagaimana kita bisa mengabdikan diri untuk melayani Tuhan punya pekerjaan, walaupun kita sebagai seorang muda yang masih katakanlah kadang-kadang kehidupan selalu emosi, ya. Ada juga yang sifat statis, ya. Tapi ketika Katung dipercayakan untuk bagaimana bisa ada dalam barisan pelayan atau barisan ya pengurus dalam angkatan muda, itu berarti bahwa Katung sudah punya keterlibatan untuk Bukan saja ketika Katung ada dalam proses pengurus ranting, tapi sejauh ini yang membentuk iman percaya beta ketika bergabung dengan ranting Theophilia itu segala sesuatu yang Katung hadapi tuh Katung selalu takut dan Katung selalu ragu akan kuasa Tuhan, karena Katung sudah dibentuk sejak dini mulai dari SMTPI sehingga Katung ada dalam ranting Theophilia ini. Jadi yang memberi penguatan iman sebenarnya maknanya untuk Katung tuh apapun yang Katung alami, Katung sing gampang goyah, Katung sing gampang jadi orang muda yang terjerumus ke hal-hal yang Tuhan inginkan, tapi Katung menjadi orang-orang muda yang sanggup memberikan dampak yang baik bagi Katung sesama. Mungkin itu saja. Pesan dan harapan buat anak-anak generasi yang sekarang, saya harapkan supaya ranting TV ini lebih bagus, maju ke depan, dan mari bersatu supaya ya namanya pepatah tua mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sehingga mari kita bersatu dalam iman, dalam karakter gotong royong supaya menguatkan iman kita untuk bekerja dalam angkatan muda ranting Theophilia yang diharapkan ke depan lebih bagus. Ya, oke. Theophilia mau berdiri bagus dan teguh ini dari ketua ranting sah, atau jadi kalau ketua ranting kuat bisa bimbing pengurus yang lain, maka anggota pun akan ikut kuat lain. Jadi harapannya pengurus yang sekarang ini semangat, pokoknya jangan di tengah-tengah langsung menyerah. Pokoknya satu teman-teman, adik-adik, katong mau sukses, katong lihat katong pekerjaan di Tuhan, Tuhan saya akan sia-sia. Sing katong kerja di Tuhan ini sempurna sia-sia. Jadi jangan bersungut, kerja dengan semangat, teguh, pokoknya jangan menyerah. Tetap semangat, tetap kedepannya untuk akan angkat adik-adik di tempat lain lagi. Kalau adik-adik tetap tekun untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetap di tempat lain, adik-adik akan diangkat. Masa depan yang sutaru tuh pasti Tuhan jawab sesuai rencana. Itu saya harapan kalau Theophilia tetap maju, semangat, lebih baik lagi, dan tetap jadi jarang antara dunia. Ya, itu saja.
kemampuan berpikir, kemampuan untuk membela satu masalah, menyelesaikan satu masalah itu ranting Theophilia jagonya. Jadi untuk generasi yang berikut jangan takut, maju saja, yang penting cinta ranting ini melakukan pelayanan, pasti di ujung sana Tuhan bisa kasih yang terbaik pertama-tama. Untuk generasi muda gereja angkatan muda Theophilia ini, mungkin pesan dari beta terus berkarya dalam tugas pelayanan dengan moto menjadi garam dan terang dunia. Mungkin itu saja ya. Kalian angkatan muda sekarang bagus, artinya muda-muda tapi tetap dong ada dalam pelayanan. Lalu kamu pesan mengkali yang pernah katong mundur dari pelayanan angkatan muda, biar tantangan apa lagi, yang pernah katong mundur lalu tetap semangat untuk melayani Tuhan. Karena ketika katong semangat untuk melayani Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan siapkan, Tuhan taruh untuk katong itu memang sudah ditaruh. Soal masa depan ada dalam jaminan Tuhan, tapi bagaimana katong tekun dan jangan pernah katong mundur. Tantangan apapun jangan katong mundur dari pelayanan, katong tetap maju terus semangat supaya katong ranting ini bisa berkembang terus di sejajar ranting-ranting lain, dan ranting Theophilia tetap menjadi ranting yang sama seperti dulu terbaik di cabang Rehoboth 1. Beta pesan cuma satu saja, mari katong bisa pakai katong punya sistem yang lain bagus kali lain, karena zaman semua serba modern. Kalau macam teman-teman dong saya manfaatkan akan secara maksimal, bagaimana katong bisa bersatu dan bersekutu di angkatan muda ini lah teman-teman. Jadi mari katong satu, kasih kuat satu, supaya dari satu dengan satu itu akan jadi banyak. Amin. Itu saja dari beta. Yang maksudnya kita mengharapkan supaya angkatan muda Theophilia tuh jangan hanya sampai di sini, tapi malah menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan moto angkatan muda dan lagu Mars angkatan muda. Mungkin itu selalu bertumbuh untuk bagaimana bisa melayani Tuhan, punya pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi adik-adik semua. Jangan pernah menganggap katong ini muda, katong sembisa, tidak. Tapi dari kemudahan katong itulah katong dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa untuk menyuarakan Tuhan punya pekerjaan ini bagi orang lain. Itu harapan kita. Tetap terus berkarya, semangat dalam melayani Tuhan punya pekerjaan. Sang anak muda. Yang Ibu Kaci semua minta itu supaya anak-anak angkatan muda sekarang ini punya ada kerjasama, punya ikatan bagaimana persekutuan angkatan muda yang baik, toh? Seperti dulu macam Kaci Doran tuh paling kompak dalam angkatan muda. Jadi angkatan muda sekarang Ibu Kaci pikir bahwa anak-anak yang sekarang memang su digital yang bagus, dan itu jadi memang ada punya kerjasama yang bagus untuk angkatan muda yang lebih bagus lah sekali. Pesan satu, bahwa jangan katong mengharapkan bahwa katong kerja di ladang Tuhan ini, di pekerjaan seperti angkatan muda ini, bahwa nanti katong tuh dapat hidup. Bukan itu tujuannya. Tapi angkatan muda ini mau persiapkan katong untuk apapun yang terjadi masa depan, katong yakin dan percaya bahwa katong mampu untuk menjalani semuanya itu. Baik dapat kerja di pemerintahan, dapat kerja dimanapun, ataupun saya dapat kerja. Tapi yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga katong, dan katong sudah terlibat di angkatan muda ini, katong sudah mampu. Dengan kemajuan teknologi dan semua hal yang semua sudah buka ini, tapi kita berharap
katong pun adik-adik ini yang pertama itu solid dulu, kerjasama itu penting dalam pengurus, saling baku gandeng tangan, bisa memajukan ranting ini. Panggil adik-adik yang anggota tuh bisa, maksudnya itu karena memang beda sama, jadi agak sedikit. Beta juga kan sing pernah masuk, beta sing tahu dia penghuninya kayak bagaimana, tapi biar saling tegur sapa itu yang paling penting. Yang sampai kadang katong mengedepankan katong bu ego, ketua ranting dan pengurus ranting, sehingga bukan belum mampu sih, maksudnya kurang bisa untuk merangkul anggota itu. Jadi terutama tuh kerjasama saling baku sayang supaya harapan para teman-teman yang sekarang berproses di ranting Tevila, bukan sekarang sih, kita juga masih berproses karena masih usia aktif angkatan muda sampai 85 tahun. Cuman itu yang harapannya teman-teman jangan pernah takut ya apa yang teman-teman bikin. Dalam artian teman-teman punya tanggung jawab di sini, teman-teman yang lebih tahu apa yang katong di sini butuh. Jadi yang saya dengar dari orang lain, yang saya fokus melihat teman-teman fokus supaya harapan ranting ini kan bisa tercapai. Dalam artian kayak teman-teman punya masa depan, teman-teman pun semua harapannya itu sih. Ranting Teofilia tetap menjadi ranting atau rumah yang selalu terbuka untuk katong selaku orang muda tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan harapan beta ranting Teofilia tetap menyatakan kasih Allah sebagaimana arti nama Teofilia itu sendiri, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam katong punya kehidupan sesama sebagai orang-orang muda yang terus belajar dan bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Kerja di angkatan muda, jangan Tuhan saya mungkin tapi ya beta juga berpikir begitu. Beta mau periodisasi pengurus ranting, pengurus selesai. Beta santan pagi ini tiba-tiba selama ini beta mencari, tapi beta pengurus periodisasi masih berjalan. Beta tidak kesimpulan dikasih pas selesai. Beta kayak macam makan datang tiba-tiba begitu per beta ya. Kayak kan gampang-gampang saya begitu, sing cari susah begitu. Saya ranting saya karena semua hal pasti berbuah tuh. Semoga semua hal yang kita lakukan tuh kita dapat buah yang manis tuh, karena mau lihat sama senior sama orang dapatkan pembuah baik mau kucing bagus tuh. Jadi paling tidak bikin baik sih kita dapat buah yang baik tuh. Terus harapan karena sama orang kasih harapan, jadi semoga semua harapan sama orang tuh jadi kenyataan. Kita harap itu harapan, harapan tuh semoga semua harapan tuh jadi kenyataan. Amin.